Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para subscriber channel YouTube Radio PRFM dan juga warga Kota Bandung. Setelah biasanya sosok yang satu ini seringkali berkunjung ke PRFM untuk memberikan sosialisasi dan juga memberikan penyampaian informasi terkait proses dan juga progres pembangunan Kota Bandung. Kali ini Mang Ewok bersama tim liputan PRFM alhamdulillah bisa berkunjung ke ruang kerja beliau, dan seperti ataupun warga Bandung tahu lah, beliau ini sempat viral ya 2016-2017 kalau nggak salah, dengan istilahnya viralnya itu di radio, Pak. Jadi sosok yang satu ini bisa dikatakan viralnya gara-gara iklan layanan masyarakat ya di Cianjak ya, Pak, kalau nggak salah Pak ya, yang saya Emma Sumarna seperti itu. Dan saat ini beliau alhamdulillah diberikan amanat sebelumnya sebagai Sekda Kota Bandung dan masih ya sebagai Sekda Kota Bandung dan juga PLH Wali Kota Bandung, dan alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Emma Sumarna. Pak Emma, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya pada sesi pertama ini karena kita ingin mengangkat terkait progres ya Pak. Banyak sekali masyarakat yang menantikan progres pembangunan Kota Bandung, dan alhamdulillah bila kita melihat respon dari masyarakat di media sosial maupun beberapa interaksi yang ada di PRFM, banyak yang mengatakan progresnya terlihat. Nah, mungkin isu pertama yang sedang ramai dulu nih Pak Emma, soal masalah sampah. Progresnya seperti apa nih Pak Emma? Ya. Ini saya bicara dengan Mang Ewok ya. Betul. Ya. Jadi para subscriber dari PRFM, ya, alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu, berbincang dengan radio yang sudah sangat terkenal lah di Kota Bandung, di Jawa Barat dan juga di Republik ini, untuk bisa merespon, menyampaikan beberapa hal yang saat ini menjadi hak publik untuk mengetahui terhadap apa yang kami kerjakan di pemerintah kota. Nah, berkenaan dengan masalah sampah ini memang dalam beberapa waktu yang lalu ya, seiring dengan tidak normalnya kondisi TPA di Sarimukti, maka imbas ke Kota Bandung itu sangat signifikan ya. Sarimukti yang biasa menampung sekitar 210 rit penarikan sampah Kota Bandung yang jumlahnya kurang lebih 1.200 sampai 1.300 ton per hari, maka dengan adanya penutupan satu zona yang tidak bisa diakses, itu menjadi sekitar 50 maksimal 60%. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dalam kondisi normal, sampah kita ini kan setiap hari itu memproduksi antara 1.500 sampai 1.600 ton. Dengan terbawa 1.200, 1.300 itu kan ada fakta sampah yang dalam kondisi normal Sarimukti pun 300-400 ton itu tidak terangkut. Tapi kan program 3R dan Kang Pisman berjalan. Dan itu dibuktikan bahwa di Kota Bandung sudah hadir sekitar 154 RW yang sudah declare KBS atau kawasan bebas sampah. Karena mereka sudah olah sampah mulai dari rumah tangga, lingkungan sampai berhenti di TPS. Jadi tidak ada lagi sampah yang dibawa ke TPA kecuali mungkin yang berjenis B3 ya. Nah, dengan kondisi seperti itu kita hanya memiliki 135 TPS. Yang 55 ini overload. Yang waktu itu saya kunjungi langsung, diantaranya yang paling fantastis itu pertama Babakan Siliwangi atau Lebak Siliwangi, Babakan Siliwangi. Kemudian juga yang di Jalan Bengawan yang di depan gereja HKBP kalau tidak salah. Kemudian juga yang ada di Raja Mantri, kemudian juga yang ada di Cicabe, dan juga ada yang di Pasar Cijerah, ada yang di Pasar Ciwastra, ada yang di Pasar Cigonewa. Itu hampir semuanya ada persoalan besar. Sehingga sampah itu demikian menggunung ya. 55 TPS itu overload. Nah, kami waktu itu modalnya adalah tentunya tanggung jawab. Karena kami sadar bahwa kami adalah pelayanan masyarakat. Kita tidak ingin kota ini kembali terulang seperti kejadian tahun 2005. Saya dengan segenap jajaran, terutama DLH, dibantu kawan-kawan dari DBAB, SDABM, kemudian para camat dan lurah berjibaku lah. Langkah pertama waktu itu kita melakukan substitusi TPS. Maksudnya apa? Dilakukan pergeseran. Bagi yang sudah overload, kita geserkan ke tempat yang masih landai. Dan itu kita tutuplah pakai seng supaya si lokasi tempat gunungan sampah itu tidak terlalu kelihatan. Ada kamuflasenya. Itu bagian strategi kita, karena orang kalau sudah melihat sesuatu yang katakanlah sangat krusial, biasanya kan pasti responnya langsung negatif. Kita juga baca psikologi masyarakat seperti itu. Nah, ini cukup berhasil walaupun memang tidak terlalu proporsional, karena
area-area TPS yang bisa dijadikan tempat penampungan dari lokasi yang lain itu tidak mudah. Apalagi loader kita juga terbatas. Yang mungkin bisa berjalan maksimal itu hanya satu loader. Yang satu itu masih perlu ada perbaikan-perbaikan walaupun itu bisa berfungsi. Nah, kemudian langkah strategis versi kita juga, kita memberanikan diri membuka ex-TPA Cicabe. Ya, kita datang kepada masyarakat walaupun tidak dengan semua masyarakat, tapi dengan tokoh-tokoh yang ada di sana. Di antaranya Pak RW, Pak RT kan mereka yang dituakan. Betul. Dengan berbagai penjelasan, kemudian fakta, data, situasi, kondisi yang ada di kota, alhamdulillah mereka bisa memahami. Akhirnya kita diberikan untuk kesementaraan. Dan saya waktu itu nyatakan kalau Sarimukti ini benar-benar sudah kembali optimal, maka ucapan saya bisa dipegang bahwa ini akan segera kita tutup lagi. Nah, alhamdulillah masyarakat di sana mengizinkan kita berjibaku menghadirkan ada 3 beku, ya. Kemudian kita gali lubang-lubang yang 15 ke 15, ada yang 10 12, ada 5 ke 6 dan lain sebagainya. Yang penting sampah yang sekarang ini sedang menggunung, prinsip saya tidak boleh ada yang sampai berlebihan di jalan lah. Betul. Sampai menggunung, alhamdulillah waktu itu bisa tertangani, kita pindahkan ke sana. Walaupun yang 50-60% tetap kita pindahkan ke Sarimukti kan. Nah, yang sisa 400-500 yang 40-50% inilah yang oleh kita dibuang ke Cicabe. Walaupun waktu itu Cicabe lebih pendekatannya adalah untuk sebagian tengah dan timur. Nah, jadi kita berbagilah untuk pembuangan ke TPA ini. Nah, kita pun terus berkoordinasi yang memberikan dorongan support kepada pemerintah provinsi karena Sarimukti itu kan otoritas bukan di kita. Tempatnya juga kan bukan di kita. KBB ya. Belum lagi waktu itu arus balik Lebaran. Betul. Hambatan, kemacetan itu kan mempengaruhi. Ritasi itu bukan hanya persoalan sampah tidak bisa maksimal di TPA Sarimukti, tapi terkendala di jalan sampai 3-4 jam itu akibat kemacetan yang sulit dikendalikan dan itu terjadi di wilayah kerja kota kita. Ya kita kan nggak bisa melangkah di luar wilayah kerja, otoritasnya kan ada kepala daerah lain kan. Nah, cerita pendeknya alhamdulillah dari berbagai hal yang kita lakukan, Sarimukti ternyata melakukan akselerasi ya, bahwa ada pembukaan zona baru dan begitu ini mendekati normal, maka sampah-sampah di Kota Bandung pun sekarang oleh kita sudah mendekati normal kembali ke TPA Sarimukti. Dari 55 TPS yang overload mungkin sampai hari ini hanya sekitar 4 atau 5 yang masih perlu kita atensi, yang lain-lainnya sudah kembali normal. Nah, kami tidak berhenti di sana karena prinsip kami, mimpi besarnya tidak dengan pola seperti ini. Ya, kita tetap ingin bahwa penanganan sampah regional yang di Legok Nangka itu pun harus diakselerasi. Saya dengar informasi baiknya adalah bulan Agustus konon katanya itu sudah mulai groundbreaking. Pembangunan untuk penanganan sampah regional. Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Kabupaten Bandung konon katanya Sumedang gabung untuk sebagian. Nah, Bandung juga punya Perda yang dulu dikenal PLTSA, itu pun sampai saat ini masih hidup. Dan kita terus berkomunikasi dengan pemenang PT Bril ini. Betul. Kita minta terukur juga supaya mereka sudah bisa kembali berprogres, ya, bisa merealisasikan. Karena dengan pola seperti itu, saya hakul yakin sampah itu akan selesai. Tapi yang akan jauh lebih hebat itu adalah apabila kita menghadirkan peradaban baru, yaitu kesadaran masyarakat mampu menyelesaikan sampah itu di rumah tangga atau minimal di lingkungan. Itulah yang sedang kita dorong, ya. 3R atau Kang Pisman, ya, kurangi, pisahkan, manfaatkan. Dan alhamdulillah respon masyarakat sepertinya sangat baik. Dan tadi dibuktikan sudah ada sekitar 154 di lingkungan RW yang sudah di-clear KBS. Di mana itu, Pak? Saya bisa melihat masyarakat nanti, ya, yang paling clear itu adalah RW 12 Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal. Kemudian juga ada RW 2 itu Cipamokolan, Kecamatan Racasari. Kemudian kemarin saya lihat juga ada di RW 02 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik. Dari 3 lokasi ini itulah yang akan kita istilahnya teori bola salju, ya, snowball ini kita ingin terus gulirkan. Kalau yang di RW 02 semuanya tuntas, yang di Maleer itu. Kalau yang di RW 02 Sukamiskin B3-nya masih lari ke TPA, ya. Tapi kalau yang di sana juga selesai, yang di RW 02 Cipamokolan, Kecamatan Rancasari. Nah, saya sudah berkunjung ke SPK kan ada 6, ya. SPK Gede Bage saya sudah berkunjung. Di sana
kita bertemu dengan seluruh RW yang ada di wilayah kerja Kecamatan Gedebage, Rancasari, Bandung Kidul, dan juga Buah Batu. Kemudian kemarin minggu yang lalu di spot centernya Arca Manik kita bertemu dengan SWK Ubermanik. Ya, ada Cibiru, ada Panjilekan, ada Ujung Berung, ada Cinamo, ada Arca Manik, Antapani, dan juga Mandala Jati. Kita bertemu sekitar 350 RW yang ada di sana. Nah, minggu depan saya rencananya akan bertemu dengan RW yang ada di wilayah Bojonegara. Nanti ada Sukasari, ada Sukajadi, ada Anir, ada Cicendo. Nah, kita setiap minggu kita sudah tidak melihat warna merah di kalender lah, ya nggak ada libur lah. Kita terus mengedukasi masyarakat, silaturahmi dengan masyarakat melalui Pak RW. Dan ini kemarin kita responnya sangat luar biasa. RW sekarang sudah mulai ngambil langkah-langkah, saling belajar dengan wilayah yang tadi sudah berhasil, dan kami terus motivasi. Dan saya punya keyakinan, walaupun itu saya 3,5 tahun lagi mengabdi di kota ini, apakah selama 3,5 tahun ini semua RW yang jumlahnya 1594 ini sudah KBS atau tidak, kekejar atau tidak? Tapi kalaupun tidak, ya di masa saya diberikan kepercayaan ini, saya ingin membangun peradaban baru bahwa sampah di Kota Bandung bisa selesai di lingkungan. Sehingga RW-RW di Kota Bandung nanti harapan kami semua bisa declare menjadi kawasan yang bebas sampah. Itu respon saya. Artinya terus berprogres ya Pak Ema ya? Insya Allah, iya. Faktanya begitu, evidennya bisa kita perlihatkan. Tapi kalau bicara tadi kunci sukses nih Pak, kunci sukses dari beberapa RW yang tadi Pak Ema kunjungi itu apa Pak Ema? Kesadaran dan komitmen. Bahwa apa yang menjadi program kebijakan pemerintah kota ini mereka pahami. Ya, Kang Pisman itu sebetulnya mereka pahami. Ya, cuma bagaimana merespon, ada yang cepat, ada yang tidak. Karena contoh lah misalnya, saya dapat cerita ini dari Yanto yang menjadi duta lingkungan di RW 12 Male R ini. Dia membangun kesepemahaman dengan masyarakat di sana itu memerlukan waktu yang cukup lama, baru berhasil setelah tahun kelima. Biasanya kan warga masyarakat umumnya ya, sampah itu kan barang sisa, barang yang sudah tidak bermakna apapun. Kalau bahasa Sunda mah benar ujit lah, ya. Nah, jadi mereka itu inginnya sampah itu buang aja, itu urusan pemerintah. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Nah, jadi ini masih perlu ada waktu. Ya. Jadi rata-rata masyarakat pola pikirnya seperti itu. Nah, setelah kita cerahkan, karena yang bicara di depan RW itu bukan hanya saya, tetapi para suksesor inilah. Kayak di RW 02 Pak Aang bicara, RW 012 Yanto bicara. Kemarin ternyata di Arca Manik itu ada namanya Pak Abo, ada Pak Deni, mereka juga bicara. Jadi kalau dari masyarakat ke masyarakat bicara, saya pikir ini metode yang sangat baik. Jadi kalau hanya sifatnya one way komunikasi dari pemerintah ke masyarakat di era terbuka ini menurut saya tidak efektif. Saya hanya memfasilitasi, saya hanya memotivasi ya. Kemudian kita mendorong bagaimana supaya membangun Bandung ini kita berkolaborasi ya. Nah, kemudian ada suksesor-suksesor yang ada di wilayahnya, dan itu ternyata mereka lapor ke saya. Sekarang mereka juga cukup kewalahan. Karena banyak RW-RW lain yang ingin belajar, ingin sukses, sehingga diharapkan nanti RW mereka yang belum declare KBS ingin menjadi wilayah yang KBS atau kawasan bebas sampah. Ya, setelah kita diserang ya di tahun 2020 dan 2021 virus COVID, artinya itu kan virus negatif. Di tahun 2003 ini alhamdulillah ya ada virus positif ya. Artinya bisa dikatakan langkah-langkah positif yang dilakukan oleh warga ini disebarluaskan seperti itu Pak Ema ya? Iya. Baik. Nanti kita coba lanjutkan karena ada satu hal yang kemarin sempat disampaikan Pak Ema juga kepada teman-teman wartawan terkait kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Seperti apa informasinya akan kita coba ulas tentunya di channel YouTube PRFM sesaat lagi.